Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan anugerah Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam kebaktian online hari Minggu 18 Oktober 2020. Kami berharap jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Kebaktian pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Edo Ega Wirakusuma dengan tema mengelola kekuasaan dalam keluarga. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Marilah umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah datang menghampiri hadirat-Nya. Kita masuk rumahnya
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kata pembuka pada hari ini diambil dari 2 Samuel 7 ayat 18b dan 19. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini, dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang datang, ya Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita tunduk di hadapannya mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus saat ini dengan segala kerendahan hati kami untuk mengakui segala dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak perbuatan yang kami lakukan ataupun perkataan-perkataan yang kami ucapkan menyimpang dari jalan-Mu, baik terhadap Engkau maupun sesama kami. Sering kami meragukan kehadiran-Mu, terutama dalam kondisi saat ini, di mana banyak dari kami yang terdampak oleh pandemi yang sedang melanda dunia ini, ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Dan juga dengan kasih karunia-Mu, ingatkanlah kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami dan penebus kami yang hidup. Amin. Dosa melanda umat manusia, banyak sengsara itu akibatnya. Tuhan kasihanilah. Kristus kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Buatlah kami alat pendamai yang memaklumkan kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami di kerajaan-Mu. Tuhan kasihanilah. Kristus kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan kita yang diambil dari Roma 5 ayatnya ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa untuk memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami tidak ragu bahwa Engkau adalah Allah kami yang senantiasa beserta dengan kami, yang senantiasa hadir dalam segala hal yang kami lakukan, yang kami jalani. Tetapi kadangkala kami yang seolah-olah tidak terlalu mempedulikan kehadiran Tuhan di sekitar kami, di dekat kami. Kami cenderung untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan selera kami, berdasarkan apa yang kami anggap benar, sehingga lama-kelamaan kami semakin tidak merasakan kehadiran Tuhan yang seharusnya dapat mengubah kami dan mengarahkan kami untuk senantiasa melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih peka, yang lebih bisa merasakan apa yang Tuhan kerjakan, bahkan apa yang Tuhan inginkan untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini kami mau sungguh-sungguh menyediakan diri kami, pikiran dan hati kami, bahkan seluruh anggota tubuh kami, supaya Tuhan dapat memakainya menjadi alat di dalam tangan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kami sedang berkarya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian utuh, bagian yang tidak terpisahkan dengan keberadaan kami, dengan kehidupan kami.
sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kami fokus untuk memuliakan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami. Berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sedia dan rindu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyiapkan pembacaan Alkitab kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, biarlah kita senantiasa tetap dalam kondisi yang baik dan sehat, dan tetap memiliki semangat untuk menjalani semua ini. Kita mau tetap berpengharapan kepada Kristus. Tema dari kebaktian kita masih di dalam rangkaian bulan keluarga adalah mengelola kekuasaan dalam keluarga. Sebuah tema yang menurut saya cukup menarik. Ya, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara. Dalam keluarga, sebenarnya siapakah yang berkuasa sih? Kalau dalam kehidupan keluarga itu boleh dikatakan siapa yang menjadi penguasanya? Ya, apakah ayah, ibu, atau mungkin juga anak-anaknya? Kita coba pembedahnya, ya. Kalau katakanlah sang ayah yang berkuasa dalam kehidupan keluarga, misalnya nih ya, sang ayah nih sebagai figur yang bekerja keras dari pagi hingga sore, lalu kemudian mungkin dia sambil ada tambahan kerja lagi dari sore sampai malam, begitu terus ya, dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang cukup bagi keluarganya. Ya, sehingga dengan penghasilan itu dia menunjukkan bahwa dia perlu juga mendapatkan sesuatu hal penghargaan begitu ya.
Dan mungkin figur ayah yang seperti ini adalah ayah yang kalau pulang kerja masuk ke ruang tamu, duduk ya, lalu dia panggil istrinya, "Ma, ini tas saya, bawain, sepatu saya, bukain. Kopi mana?" Gitu ya, mungkin akan seperti itu. Dan mungkin juga istrinya karena melihat figur suami yang berkuasa seperti itu gitu ya, istrinya juga dengan nunduk-nunduk, "Iya Pak, iya, ini kopinya." Lalu kemudian dia mungkin mengatur segala sesuatunya, dia dapat penghasilan, lalu kemudian dia serahkan kepada istrinya, "Ini mah pokoknya kelola ya, tidak boleh sampai kurang, ini harus cukup untuk sebulan, kalau bisa lebihnya buat persembahan kebaktian minggu," misalnya begitu. Atau kita balik keadaannya, kalau misalnya yang berkuasa adalah ibunya ya, atau ya sang ibu atau sang istri. Ketika suami pulang kerja, istri sudah nungguin di depan ya, sambil melipat tangannya seperti ini ya. Lalu kemudian istri akan menanya kepada suaminya, "Pak, mana jatah? Mana bulanan?" "Waduh, ini agak berkurang nih karena WFH," katanya begitu ya, "karena sebagian besar masuknya ganti-gantian jadi dipotong nih gaji. Gak bisa, gak mau tahu, sana berangkat lagi, pokoknya jumlahnya gak boleh berkurang dari yang sekarang," misalnya begitu. Atau katakanlah kalau misalnya anak juga gak mau kalah, Ibu Saudara ya, anak tinggal bilang, "Pah, Mah, aku mau minta mainan yang terbaru," misalnya begitu. Gak ada uang, kalau gak ada uang, kalau gak dibeliin, pokoknya ulangan saya jelekin nilainya, biar nanti malu, biar papa mama dipanggil sama ibu guru. Kita bayangkan kehidupan keluarga, kalau misalnya semua pihak ingin berkuasa, kalau semua pihak ingin menunjukkan kekuasaannya, maka tidak akan terjadi kehidupan keluarga dan rumah tangga yang baik, yang harmonis ya. Atau katakanlah kalau tema dari minggu yang lalu keluarga sehati, gak akan tercipta. Karena semua ingin menunjukkan kekuasaannya. Mungkin juga ada pola yang seperti ini. Biasanya orang tua itu ketika anak-anaknya masih kecil itu suka memanfaatkan. Ya, karena anak-anak ini kan gak berani ya kalau mereka masih kecil. Sehingga ketika anak-anak ini masih kecil, kesempatan disuruh-suruh sama orang tuanya. Bikinin kopi, bikinin teh. Ini disapu ya lantai, ini dipel ya. Itu tembok kamu yang cat ya besok ya. Ada dinding atau ada atap bocor, naik, perbaikin ya. Sehingga ketika anak masih kecil anak gak berdaya kan. Tapi tunggu ketika mereka sudah sukses, mereka sudah dewasa, gantian mereka suruh orang tuanya, "Nih makan apa yang ada, masih mau tinggal di sini apa mau dimasukin panti jompo ya." Ketika kekuasaan ini yang kemudian tidak ditunjukkan dengan baik dalam keluarga, ini pasti akan menimbulkan dendam. Dendam ini suatu saat pasti akan dibalaskan. Dan lagi-lagi tidak akan menjadi satu gambaran keluarga yang baik, apalagi di dalam Tuhan Yesus. Ibu Saudara, bacaan kita pada hari ini saya cukup yakin sudah lumayan familiar untuk kita. Ketika Tuhan Yesus ini ingin dijebak oleh orang-orang Farisi, ya, karena orang-orang Farisi ini sudah sangat tidak tahan ya, otoritas mereka atau misalnya kepemimpinan mereka sudah mulai berkurang gara-gara ada Yesus yang memang tampil sebagai figur yang sangat baik pada saat itu. Jadi mereka berupaya mencari berbagai macam cara. Dan salah satunya adalah menjebak dengan sebuah pertanyaan yang menurut mereka ini pasti akan susah jawabnya nih Yesus. Ketika mereka menanyakan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak ya. Gambaran atau bayangan mereka kalau Yesus bilang boleh, wah ini orang lain yang menderita karena harus membayar pajak kepada kaisar juga pasti akan jadi marah gitu ya. Kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak, nah ada alasan nih untuk kaisar memerintahkan tentara-tentaranya untuk menangkap, karena nih orang makar nih, istilahnya begitu, memprovokasi orang untuk tidak membayar pajak. Itulah yang kurang lebih ada di benak orang-orang Farisi. Nah, pasti kejebak nih. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengetahui maksud jahat mereka.
Dan Tuhan Yesus bisa malah membalikkan posisinya. Ya, dengan sebuah pertanyaan yang didahului dengan Yesus meminta uang, ya, uang yang berlaku pada saat itu. Lalu kemudian dia mengatakan, gambar dan tulisan siapakah ini, ya, yang tertera di uang tersebut. Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus menjawab dengan sangat simpel, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang tadinya mau menjebak, jadi mereka yang terjebak, Ibu Saudara. Mereka berusaha untuk menunjukkan atau menjebak Yesus dengan sesuatu yang namanya kekuasaan, Ibu Saudara. Ya, kekuasaan Allah dengan kekuasaan Kaisar yang seolah-olah mereka pisahkan. Dan ingin menjebak Yesus dengan posisi itu. Yesus harus memilih seolah-olah begitu, tapi tidak. Tuhan Yesus malah ingin menunjukkan bahwa bagaimana kekuasaan ini harus dilihat secara proporsional. Ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu belakangan ini kita melihat satu kondisi yang lumayan mencekam, ya. Ketika bahaya dari virus corona ini juga masih belum berhenti, masih ada terus. Ya, beberapa waktu yang lalu kita melihat juga bagaimana ada demonstrasi besar-besaran yang terjadi karena Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tidak membahas tentang itu, tapi mari kita lihat bagaimana ketika kekuasaan saling beradu, maka yang terjadi adalah ada pihak lain yang kemudian menjadi korban. Ya, katakanlah ini kalau kita lihat secara dari dua sisi begitu, ya. Dari pihak pembuat undang-undang merasa bahwa ya memang ini bagiannya. Ini adalah bagian dari kekuasaannya. Dari apa yang bisa dilakukannya, inilah perannya. Sementara dari pendemo seolah-olah pokoknya kita sebanyak-banyaknya, ya. Sebanyak-banyaknya orang lebih bagus supaya bisa membuat orang yang di atas sana itu takut kalau terjadi sesuatu. Ya, kita juga mungkin mengetahui dari berita bahwa ada beberapa pendemo yang sebenarnya tidak ada kaitannya, malah masih sekolah. Lalu diajak atau bahkan juga diupah atau dibayar untuk ikut-ikutan demonstrasi. Ini gambaran ketika orang menganggap bahwa dengan kekuasaan gimana pun caranya mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan, yang terjadi bukan kebaikan. Ya, banyak yang dihancurkan. Salah satu tempat yang kemudian atau salah satu kota, ya kita di Bandung juga terjadi, tapi di Yogyakarta itu sampai ada sebuah seruan dari Sri Sultan yang cukup keras tentang bagaimana warga Jogja harusnya jangan menghancurkan barang di kotanya sendiri dong, gitu ya. Kalau mau demo, demolah yang baik, jangan menghancurkan segala sesuatunya. Kekuasaan kalau tidak dikelola dengan baik dari pihak manapun juga begitu, ya, pasti akan ada korbannya. Dan begitu juga di dalam keluarga, seperti ilustrasi yang di awal tadi saya sampaikan, Ibu Saudara. Memang pasti harus ada. Nggak mungkin dalam keluarga itu tidak ada sosok yang menjadi kepala keluarga, sosok pemimpin, tidak mungkin. Biarin aja lah. Mau makan syukur, mau nilai baik bagus syukur gitu, ya. Mau anak pulang malam, mau anak nggak pulang, bodoh amat. Kalau tidak ada kekuasaan, kalau tidak ada kepemimpinan, pasti akan kacau juga. Tapi bukan berarti kekuasaan dalam keluarga tidak dikelola dengan baik, tidak dikomunikasikan dengan baik. Bukan berarti bahwa kekuasaan dalam keluarga ini bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Nah, bagian ini yang mau sungguh-sungguh kita renungkan bersama. Melalui apa yang tadi kita baca dalam firman Tuhan. Kita jangan sampai menjadi seperti orang Farisi yang seolah-olah mengandalkan segala sesuatu dan berpikir bahwa kalau mempergunakan kekuasaan pasti bisa mencapai tujuan. Padahal kalau kita belajar dari kekuasaan yang Tuhan Yesus ajarkan, ini justru kekuasaan dengan kerendahan hati misalnya. Dia pemimpin yang melayani, dia pemimpin yang langsung turun. Itulah yang kita mau pelajari dari Tuhan Yesus. Ketika kita ingin keluarga kita harmonis, ya kita ingin keluarga kita tertib misalnya, teratur, ya.
Kita tidak mau hanya bersandar pada pengalaman kita atau pada pengetahuan kita saja. Kita mau terlebih dahulu fokus bahwa apapun yang nantinya akan terjadi atau yang akan kita konsep, kita bentuk dalam keluarga kita, kita tidak mau meninggalkan Tuhan dalam segala prosesnya. Ibu saudara yang ada di rumah ya tentu mengalami bahwa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh keluarga di zaman sekarang ini sangat berat, bahkan semakin berat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bukan berarti tidak ada jalan. Ada. Selalu ada jalan kalau kita bersandar pada Kristus. Kalau saja orang-orang Farisi ini misalnya, kalau ini kan karena mereka ingin menjerat, mereka ingin menjebak, ya, sehingga mereka datang kepada Yesus udah punya tujuan jelek. Andai kata orang Farisi ini membuka diri untuk dialog dengan Yesus, mungkin kejadiannya nggak akan begini. Ya. Pasti Tuhan Yesus juga terbuka. Kalau misalnya mereka ingin benar-benar datang untuk berkomunikasi, ya, membuka sebuah percakapan yang sehat, pasti Tuhan Yesus juga akan membuka diri. Tidak akan membiarkan kemudian terjadi seolah-olah di sini kan mereka mempermalukan Yesus jadi dipermalukan. Kalau misalnya mereka datang dengan kerendahan hati, mereka tidak akan mendapat malu. Karena mereka sudah punya tujuan yang baik. Tapi sayangnya tidak. Mereka berusaha dan berpikir seolah-olah dengan kekuasaan mereka bisa menyingkirkan Tuhan Yesus. Mari kita coba untuk endapkan ini dalam kehidupan keluarga kita. Ya, siapa sih yang berkuasa? Jangan-jangan ada di antara kita yang seolah-olah saat ini sedang menjalankan itu. Ya pokoknya saya yang berkuasa. Ya. Ayah mengatakan begitu dalam hatinya, ibu juga pokoknya saya yang berkuasa. Pokoknya suami saya harus jadi bagian dari ikatan suami takut istri. Kudu saya yang berkuasa. Anak juga misalnya begitu, apalagi kalau anaknya yang ketika sudah gede, sudah dewasa, nanggung orang tuanya. Nah ini kadangkala juga. Kudu ngikut pokoknya. Kalau masih mau tinggal di sini mah harus ngikut semua aturan. Ketika itu yang terjadi, tidak tercermin tuh kehidupan keluarga yang pusatnya adalah Kristus. Sehingga kita mau benar-benar mengarahkan fokus kekuasaan dalam keluarga kita adalah Kristus dulu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Kristus yang berkuasa, ketika Kristus yang menjadi pemimpin utama, semuanya sumbernya ke sana. Sehingga ketika katakanlah sang ayah tetap tampil sebagai kepala keluarga, dia tidak menjadi seorang yang sewenang-wenang, diktator misalnya, tapi dia menjadi seorang yang bercermin pada Kristus. Sehingga anggota keluarga yang lain mendukung. Anggota keluarga yang lain sama-sama ya mau berkomunikasi dengan baik, membuka dirinya, sehingga terwujudlah kehidupan keluarga yang baik. Ya, keluarga yang baik, keluarga yang ideal, kalau menurut saya bukan keluarga yang nggak pernah ribut, ya besar, bukan. Tapi keluarga yang ideal adalah keluarga yang setiap kali mereka ribut, setiap kali ada konflik, mereka bisa mengatasinya bersama. Mereka bisa menghadapinya bersama. Keluarga yang ideal bukan keluarga yang gak ada masalah. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang ketika ada masalah, mereka bisa saling membangun, saling menopang dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Ya, jadi bukan berarti bahwa kalau kita mendapatkan masalah, kita suka merasa konflik dalam keluarga, lalu merasa keluarga kita tidak ideal. Jangan terlalu cepat. Yang paling penting adalah ketika ada konflik, ketika ada masalah, bukan figur salah satu yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatunya, tapi sama-sama semuanya datang kepada Tuhan. Untuk memohon Tuhan mengarahkan, untuk memohon kuasa Tuhan menggerakkan apa yang seharusnya kami lakukan ya Tuhan. Bukan menunjukkan istilahnya taringnya ya satu dengan yang lainnya, memanfaatkan ya kadangkala ini yang terjadi. Orang tua memanfaatkan posisi mereka sebagai orang tua supaya anak ini menjadi takut. Ya. Bukan hormat, tapi takut. Itu dua hal yang sangat berbeda. Anak juga bisa begitu nanti suatu saat. Memanfaatkan situasi ketika berbalik kondisi.
Ya, kita tentu ingin kehidupan keluarga kita sungguh-sungguh bersumber, berdasar pada Kristus, pada kuasa Allah, pada kuasa Tuhan yang kita rasakan membentuk keluarga kita, yang kita rasakan menguatkan keluarga kita, sehingga pada saatnya kekuasaan Tuhan itulah yang membuat semuanya menjadi baik, yang membuat keluarga kita tetap solid, tetap terfokus, dan pada akhirnya bisa melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri kita akan masuk dalam doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang penuh kasih dan kuasa, yang kami yakini, yang kami rasakan karyanya di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin bersyukur untuk segala macam bentuk kasih Tuhan pada kami. Kalau kami masih boleh beribadah, walaupun masih dari rumah saja, tapi kami ingin tetap menjaga semangat kami. Kami tidak ingin kehilangan makna dari berharganya undangan Tuhan untuk kami tetap bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh karena sakit atau penyakit yang mereka rasakan dan mereka alami. Bapa di sorga, kami percaya dalam segala penderitaan, dalam segala perawatan dan pengobatan yang sedang mereka jalani, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau menguatkan mereka. Engkau menopang dan menolong mereka. Sehingga mereka percaya dan mereka bisa merasakan bahwa di balik setiap upaya mereka untuk berobat, untuk merawat, semuanya akan Tuhan pakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kesehatan mereka. Dan biarlah di tengah segala sesuatu yang masih harus mereka jalani, mereka juga boleh berpegang pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Mereka boleh mengungkapkan segala sesuatu yang mereka harapkan kepada Tuhan. Sehingga dengan komunikasi dengan Tuhan, maka mereka bisa merasakan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan atau permasalahan di dalam kehidupannya. Permasalahan yang mungkin cukup berat sehingga harus membuat mereka mengalami berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Ya Bapa, biarlah Engkau juga hadir bagi mereka. Sehingga di tengah pergumulan, di tengah permasalahan mereka tahu bahwa mereka bisa tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa Tuhan sampai kapanpun adalah Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang maha kuasa.
Sehingga pada saatnya mereka bisa menjalani, melewati pergumulan, permasalahan hidup ini dengan baik. Dan malahan setelah mereka melewatinya, mereka menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan. Pribadi yang lebih kuat di dalam menghadapi segala sesuatunya. Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk gerejamu, GKI Guntur. Di tengah segala pelayanan yang masih bisa dilakukan, walaupun dalam keterbatasan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk urusan rumah Jalan Kencana nomor 1. Ketika masih ada beberapa dana talangan yang harus dihimpun, baik internal maupun eksternal. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Sehingga dengan dan bersama Tuhan kami percaya, kami bisa melalui segala sesuatunya juga dengan baik. Pada saatnya semua boleh terpenuhi. Dan Tuhan juga menolong untuk gereja kami boleh berkarya dengan segala sesuatu yang ada pada kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat kami yang khususnya di Bakal Jemaat Ujung Berung dan juga di pos Jemaat Kopo Permai. Ketika pos Jemaat Kopo Permai pada tanggal 13 Oktober boleh genap berusia 30 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya adalah bagian dari cinta kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Khususnya bagi anak-anak Tuhan di pos Jem Kopo Permai. Berkatilah sehingga segala sesuatu yang mereka jalani di dalam kehidupan mereka juga boleh berjalan lancar dan mereka tetap sehati. Mereka tetap bersekutu untuk kemuliaan Tuhan lewat bentuk-bentuk yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik. Biarlah kalau pada saat ini pemerintah kami sedang berupaya untuk memulihkan negara kami dari pandemi. Semua upayanya Tuhan berkati. Sehingga pada saatnya menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang boleh dirasakan oleh kami semua di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Dengar, sambut dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan,
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai wujud iman dan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini ya Tuhan. Bimbing juga majelis jemaat yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini agar dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati senantiasa. Amin. Mencari-cari, apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkan